Selamat hari kenaikan Isa Al-Masih, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah satu rangkaian dari Trisuci perayaan umat Kristen di seluruh dunia, mulai dari kematiannya, kebangkitannya, dan hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus telah datang ke dunia, Dia sangat mengasihi saudara dan saya, Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi itu bukan akhir daripada segala-galanya. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Dan 40 hari kemudian sesudah memberi kesaksian tentang kebangkitannya, Dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini untuk menguatkan kita dan memberikan kita semangat akan apa makna dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh melihat betapa Engkau mengasihi kami, tetapi juga mengingatkan kami tentang rangkaian yang begitu indah dan mulia. Bahwa Engkau menjadi manusia, lahir di kandang domba, besar dan menjadi saksi, dan akhirnya menebus dosa-dosa kami di dalam kematian-Mu dengan kayu salib yang menjadi pertanda Tuhan, betapa besarnya dan banyaknya dosa-dosa kami yang Engkau telah tanggung. Tetapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian Engkau naik ke surga untuk memberikan kepada kami sebuah kepastian dan jaminan bahwa Engkau akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah hari ini ketika kami ingin mendengarkan firman Engkau, kami boleh mendapatkan impian yang baru lagi, semangat yang baru untuk dapat mengerti kebenaran Engkau. Biarlah firman ini Tuhan boleh tertanam di hati kami, dan biarlah Roh-Mu yang memimpin kami. Karena kami percaya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami boleh menerima semua kebenaran Engkau. Terpujilah Tuhan nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai tema di dalam kenaikan Isa Al-Masih pada pagi hari ini, saya beri judul, Jangan Hanya Menatap ke Langit. Kenapa saya memberikan judul ini? Karena inilah yang terjadi pada waktu murid-murid menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-9 dan yang ke-11, di sana dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Inilah yang terjadi di Betani. Ketika Yesus di akhir pertemuan dengan murid-muridnya, memberkati mereka, dan sebelumnya mereka makan bersama, dan Yesus memberikan janji kepada mereka. Mereka mungkin tidak punya bayangan bahwa Yesus akan terangkat ke surga di depan mata mereka. Sehingga mereka terpana dan mungkin kebingungan. Ada 3 hal yang saya saksikan waktu murid-murid melihat kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, mereka melihat Yesus. Yang kedua, mereka menyaksikan kenaikan. Dan yang ketiga, mereka melihat awan tetapi kehilangan Yesus. Apa yang dirasakan oleh murid-murid pada saat itu? Saya percaya yang pertama mereka merasa antara percaya dengan tidak percaya yang mereka saksikan. Mungkin yang kedua yang terjadilah mereka sedih dan bingung. Dan yang ketiga yang mungkin bisa terjadi adalah sesudah peristiwa yang spektakuler itu, sesudah peristiwa yang sangat hebat itu, mereka mungkin akan saling menatap satu sama lain dan berkata, ya udah, sudah selesai. Apalagi yang kita bisa lakukan? Let's go to the back. Things yang kita biasa lakukan. Mari kita kembali realistis. Masih ingat waktu Yesus mati? Dan belum ada kabar tentang kenaikan
kebangkitan Yesus Kristus, Petrus mengajak saudara-saudaranya pergi lagi ke Galilea dan kembali lagi menjadi nelayan. Dan peristiwa yang sama terjadi lagi ketika Yesus naik ke surga, dan yang tinggal hanyalah awan-awan. Mereka mungkin menatap satu sama lain, sambil melihat ke langit, melihat awan, dan gak ada apapun yang terjadi lagi. Get back to the normal. Setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup, kadang-kadang itu berakhir ketika peristiwa itu selesai. Tetapi kita bersyukur, sebelum Yesus naik ke surga, Dia telah memberikan satu janji, mempersiapkan murid-murid tentang hal-hal yang harus dilakukan. Bukan hanya bengong sesudah melihat peristiwa yang terjadi, tetapi melanjutkan apa yang harus dilakukan sesudah peristiwa itu terjadi. Ketika saya melihat kepada Kisah Para Rasul 1, paling tidak ada 4 hal yang Tuhan minta untuk kita maknai dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang Kristen hari ini pengen melihat peristiwa-peristiwa yang mukjizat atau hal-hal yang lain. Tetapi sudah berapa banyak mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita. Setelah mukjizat itu selesai, selesai juga semua peristiwa yang kita rasakan. Dan selesai juga perasaan-perasaan kita akan peristiwa itu, dan kita kembali kepada hal yang realistis. Hal-hal yang normal, hal-hal yang tidak lagi berhubungan dengan peristiwa yang kita saksikan. Bahkan ketika orang Israel menyaksikan mukjizat yang dilakukan Musa membelah Laut Merah, dan mereka melihat kemuliaan Tuhan yang begitu hebat, dan mereka sampai ke daratan di seberang lautan, apa yang terjadi? Mereka kembali bersungut-sungut. Tuhan mengirimkan lagi mukjizat yang lain, dan mereka mendapatkan makanan. Sesudah mereka mendapatkan makanan, burung puyuh begitu banyak sampai mereka muntah-muntah. Mereka kembali lagi kepada hal yang normal. Dan mereka melupakan semua yang telah terjadi itu dan kembali realistis. Hari ini saya percaya ada banyak juga orang-orang yang sudah pernah mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Mungkin pada waktu saudara dan saya mengambil keputusan menjadi seorang murid Yesus, itulah satu peristiwa yang luar biasa. Dan sesudah peristiwa itu berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin kita akan merasa kembali lagi kepada realitas kehidupan. Dan kita mulai berjalan normal dan tidak lagi melihat dan bahkan merasakan peristiwa itu efeknya apa di dalam kehidupan kita. Hari ini, di dalam merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengingatkan murid-murid akan 4 perkara yang mereka perlu punya. Dari sejak Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dan seterusnya, Yesus memberikan paling tidak ada 4 hal yang Yesus janjikan. Yang pertama adalah Yesus memberikan kuasa. Yang kedua, Yesus memberikan iman. Dan yang ketiga, Yesus memberikan tugas. Dan yang keempat, Yesus ingin mereka juga melakukan aksi yang nyata. Saya sebut itu dengan akronim KITA. K adalah kuasa, I adalah iman, T adalah tugas, dan A adalah aksi nyata. Apa maksudnya kuasa, saudara-saudari? Ketika Yesus berkata kepada murid-murid, di ayat yang ke-8 tadi kita sudah baca. Dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Waktu saya mencoba menangkap apa artinya kuasa, itu berasal dari kata dunamos atau dinamis. Kata itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kekuatan daripada Roh Kudus. Apa hubungannya dinamos dengan Roh Kudus? Saya menemukan bahwa kekuatan yang Tuhan berikan kepada murid-murid sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta 10 hari kemudian, cara murid-murid menginjil, cara murid-murid memberitakan kebenaran, itu diberikan kuasa langsung oleh Yesus. Tetapi sudah Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan murid-murid itu sendirian. Masih ingat waktu Thomas bertanya kepada Yesus di Yohanes pasal yang ke-14. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, karena aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Tetapi bukan hanya Dia menyediakan tempat, tapi juga memberikan kepada murid-muridnya penghibur yang disebut dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu pribadi Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya untuk memberikan mereka kemampuan atau ability
melakukan hal-hal yang besar untuk Allah. Kuasa Roh Kudus yang Dia berikan kepada setiap orang yang percaya, yang kita terima ketika seorang bertobat dan dibaptis. Diberikan Roh Kudus yang sifatnya masih potensial. Ada di dalam diri kita, hanya akan berlaku kalau kita beriman atas keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, hari ini banyak orang salah memahami arti daripada Roh Kudus. Roh Kudus sering sekali dipahami hanya untuk menopang perbuatan-perbuatan saya atau menopang keinginan-keinginan saya supaya apa yang saya mau terjadi. Tetapi perkataan Yesus kepada murid-murid bahwa kalau Dia memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus yang akan diberikan, bukan hanya untuk kepentingan murid-murid, tetapi untuk kepentingan Kristus, di mana Kristus ingin seluruh dunia penuh dengan murid-murid yang percaya kepada Dia. Di Matius 28 kita tahu di ayat 19 dan yang ke-20 dikatakan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya pergi untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Inilah kepentingan Kristus, inilah kepentingan Tuhan, bukan lagi kepentingan saya. Kuasa Roh Kudus saja bisa bekerja dengan efektif, saudara-saudari, kalau kita betul-betul hidup untuk kepentingan Kristus. Orang-orang yang menggunakan Roh Kudus bagi kepentingannya sendiri, itu pun sebenarnya Roh Kudus mau lakukan. Tetapi bukan itu tujuan utama Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya. Tujuan utama Roh Kudus diberikan supaya kita punya power, supaya kita punya miracle, ability untuk bisa melakukan hal-hal yang besar bagi kerajaan Allah. Hari ini banyak murid yang mungkin bingung, apa power yang Tuhan berikan kepada saya? Dari sisi ekonomi, kesehatan, sosial, dan yang lain-lain. Tapi percayalah saudara-saudari, bahwa kuasa yang jauh lebih sempurna, selain daripada hal-hal yang kita harapkan untuk kita punya hari ini, adalah ketika melihat seorang bertobat, mengenal Kristus, dan bisa direkonsiliasi dengan Bapa di surga. Untuk itu kita perlu ada hal yang kedua. Kita membutuhkan iman, saudara-saudari. Apa yang dimaksud dengan iman? Apa yang menjadi perbedaan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Kadang-kadang susah kita untuk melihat. Karena mungkin semangatnya bisa lebih semangat orang yang tidak beriman daripada orang yang beriman. Bagaimana saya bisa membedakan mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman? Waktu saya melihat kepada firman Tuhan, saya sadar bahwa orang yang tidak beriman akan menilai kebenaran berdasarkan kenyataan. Tetapi orang yang beriman akan senantiasa menilai kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Yohanes berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran yang lain yang orang-orang hari ini bisa klaim lebih tinggi selain daripada apa yang diklaim oleh Yesus Kristus sendiri, bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang yang beriman akan selalu melihat kebenaran, bukan berdasarkan kenyataan, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Sering sekali, saudara-saudari, kenyataan itu berbeda dengan kebenaran. Apa yang saya lihat nyata belum tentu itu sebuah kebenaran. Kalau kita lihat misalnya matahari bergerak dari timur ke barat, kebenarannya adalah matahari sebenarnya tidak bergerak. Tetapi ada banyak sekali peristiwa di dalam kehidupan kita. Kita selalu menilai bahwa kebenarannya adalah kalau kita mengalaminya, atau kalau kita melihat itu dengan nyata. Tetapi percayakah saudara, kalau kita menyaksikan di Ibrani pasal yang ke-11. Di sana diceritakan bahwa ada banyak orang beriman, bahkan tidak mendapatkan apa yang mereka imani sampai mereka mati. Tetapi mereka tetap percaya sampai akhir hidup mereka, bahwa mereka akan menerima apa yang dijanjikan sesudah mereka mati. Ketika seorang beriman, dia tidak lagi hidup atas kenyataan-kenyataan hidup. Orang yang beriman akan melihat masa depan dengan sangat positif. Bahkan kematian bukan akhir daripada segala-galanya. Orang yang beriman adalah orang yang mempercayai bahwa kenaikan Kristus adalah nyata. Bahwa Dia akan datang kembali untuk membawa orang-orangnya, orang-orang kudusnya, bersama-sama dengan Dia di surga selama-lamanya. Sehingga pengharapan orang percaya, pengharapan orang yang percaya akan kenaikan Kristus akan terus berjalan sampai akhir hidupnya. Kalau ada orang-orang hari ini yang mengaku Kristen, tapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran, kekecewaan, dan tidak ada semangat. Saya mau kasih tahu, biarlah hari ini kuasa atau makna kenaikan Kristus bisa meningkatkan iman kita. Bisa memboost up iman kita untuk lebih lagi semakin percaya kepada Kristus. Di dalam kelompok-kelompok kecil kita, di dalam diri kita.
Melihat orang-orang yang mungkin hari ini menolak firman, percayalah kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita akan memampukan kita semakin hari semakin semangat untuk punya iman yang lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Hal yang ketiga yang saya juga melihat adalah selain daripada iman, Tuhan memberikan kita satu tugas. Apa tugas yang diberikan kepada murid-murid? Tugas yang diberikan kepada murid-murid bukan tugas yang sederhana, saudara-saudari. Tugas yang diberikan kepada murid-murid adalah pergi menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, di mana ujung bumi? Kata yang digunakan ujung adalah eskatol. Itu artinya adalah apa? Ujung yang masih jauh, yang mungkin mereka sendiri belum tahu di mana. Tidak ada yang tahu di mana ujungnya. Artinya apa? Selama kita masih bisa melakukan apapun di dalam kehidupan kita, kita masih akan terus bergerak dan akan bergerak. Ada banyak pemikiran di zaman dulu bahwa bumi ini bukan bulat. Orang tidak mau pergi jauh-jauh, mereka takut. Karena di ujung daripada horizon, di ujung daripada samudra, ada jurang yang begitu dalam. Sehingga para nelayan gak berani pergi jauh-jauh. Karena mereka melihat ketika kapal berlayar jauh, layarnya lama-kelamaan gak kelihatan. Oleh karena itu mereka kembali lagi ke daratan dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Sampai kemudian para pelaut dari Portugal dan Spanyol melakukan tindakan yang sangat-sangat beresiko. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang paling jauh. Dan apa yang terjadi? Mereka menemukan dunia-dunia yang baru. Itulah yang membuat Portugal, Spanyol, dan negara-negara Eropa lain menjadi penguasa samudra. Yesus telah memberikan satu janji kepada murid-muridnya. Ada satu tugas. Tetapi tugas yang dia berikan bukan tanpa persiapan. Dia telah memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dia mau mereka beriman atas kuasa daripada Roh Kudus. Tetapi itu tidak akan bisa terjadi kalau mereka tidak melihat ada satu tugas yang bukan sekecil, bukan sederhana, tetapi tugas yang besar dan maha dahsyat. Dan gak bisa dilakukan sendiri. Mereka harus bekerja sama. Apa yang mereka lakukan? Mereka melihat ke depan dengan sangat jelas. Mereka memiliki visi yang jelas. Mereka mulai dari Yerusalem. Kemudian mereka pergi ke Yudea, ke Samaria, Roma, sampai ujung dunia. Hari ini Indonesia telah menerima firman kebenaran. Hari ini kita mendapatkan hasil daripada visi dan iman. Dan juga semangat tugas yang dimiliki oleh murid-murid abad pertama. Tetapi saya mau beritahu saudara-saudari, tugas itu masih belum selesai. Di level-level yang lebih dekat dengan lingkungan kita, masih banyak orang yang belum dimuridkan. Mungkin kita hanya menatap ke langit dan berpikir, tugas saya sudah selesai. Saya menemukan ada banyak orang hari ini masih terus mau berjuang, ingin memberi yang terbaik. Karena mereka tahu, tugas mereka pun masih belum selesai. Apa tugas kita sebagai murid Yesus hari ini? Iblis akan mencoba menipu kita dan mengatakan kepada kita bahwa tugas kita sudah selesai. Tetapi orang yang mempercayai kenaikan Kristus bukan akhir segala-galanya. Karena Yesus berkata, aku akan datang kembali untuk menyambut dan membawa murid-muridku pergi ke surga, ke tempat yang selama-lamanya. Dan siapa itu? Adalah orang-orang yang diambil dari cengkeraman iblis, dari tawanan iblis, dilepaskan dari tawanan iblis untuk dipersatukan kembali dengan Kristus lewat pertobatan mereka. Dan siapa yang mau pergi ke sana? Yaitu mereka-mereka yang diutus untuk memberitakan kabar baik, itu saudara dan saya. Itulah tugas kita. Dan pertanyaan saya yang terakhir adalah, apakah aksi nyata kita? Apakah action yang kita bisa lakukan? Seperti apa tindakan nyata yang bisa kita lakukan, saudara-saudari? Kita sudah ada tugas. Tetapi balik lagi, kita perlu ada satu tindakan. Aksi nyata. Satu tindakan kecil yang bisa mengimpact begitu banyak. Saya masih ingat waktu saya pertama sekali mendapatkan tugas itu. Aksi nyata saya yang pertama adalah saya bicara dengan om saya. Saya katakan pada dia bahwa saya mendapatkan satu pengertian yang baru. Mau nggak om sama tante ngobrol dengan saya? Dan mereka mendengarkan saya dan mereka nggak suka. Waktu saya katakan bahwa hanya murid-murid Yesus yang bisa melihat kebenaran dengan sangat jelas. Bukan hanya orang yang beragama. Saya masih ingat waktu itu. Om saya bilang, kamu masih muda, belum banyak pengalaman. Tapi bagi saya, itulah satu aksi nyata yang sederhana. Tidak diterima oleh orang-orang terdekat saya.
Saya nggak berhenti sampai di situ. Saya masuk ke kampus saya bicara dengan ketua persekutuan saya, dan dia pun tidak setuju dengan saya. Tapi itu membuat saya tidak berhenti. Saya tahu masih ada orang-orang lain di kampus saya, begitu banyak mahasiswa yang lain. Saya menunggu seorang di halte. Ada seorang perempuan mahasiswa psikologi. Dan saya bicara kepada dia, dan saya tanya, tertarik nggak untuk tahu kebenaran akan firman Tuhan? Dan akhirnya dia menerima undangan saya. Dia mau mempelajari Alkitab. Walaupun tidak berlanjut pelajarannya, tapi saya semangat. Karena ada aksi nyata berbicara kepada seorang mahasiswa yang saya bahkan tidak kenal. Dan cerita itu masih belum selesai sampai hari ini. Sesudah 30 tahun menjadi seorang murid Yesus, aksi ini masih terus berlanjut. Dan saya tahu masih banyak lagi pekerjaan yang belum diselesaikan. Saudara-saudari, apakah makna kenaikan Kristus untuk kita semua? Bagi saya, makna kenaikan Kristus adalah pekerjaan yang belum selesai. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita, paling tidak ada akronim kita. Tuhan memberikan kita kuasa. Kuasa daripada Roh Kudus tidak lekang karena waktu. Kuasa Allah 2000 tahun yang lalu masih sama kuasanya hari ini juga. Saya bahkan menyaksikan orang-orang yang berubah. Setiap kali saya melihat orang yang bertobat, saya bisa melihat dan merasakan bahwa ada Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Tetapi kita perlu punya iman, saudara-saudari. Iman yang bukan hanya hidup 20 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Tetapi iman yang masih kita perlu lakukan hari ini. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Alkitab berkata di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya iman kita akan terus dapat energi, di-energize. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita dihidupkan kembali oleh firman Tuhan. Dan kita makin mengerti tugas-tugas kita sebagai seorang murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus. Kita daftarkan itu bahwa visi Tuhan untuk dunia ini masih belum selesai. Dan mari kita melakukan satu tindakan yang nyata. Sebuah aksi nyata untuk bisa membuat perbedaan bagi dunia ini. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia ini dalam satu masa. Tetapi paling tidak, kita bisa mengubah satu orang supaya mereka juga bisa mengubah dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Semoga firman ini boleh menguatkan kita. Jangan takut. Ada kita. Ada kuasa. Ada iman. Ada tugas. Tetapi mari kita melakukan aksi nyata bagi perkembangan dan pertumbuhan kerajaan Allah. Kita akan berdoa dan kita akan bersama-sama sebagai satu keluarga pergi dan berjuang untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kenaikan Engkau bukan akhir daripada segala-galanya. Kenaikan Engkau memberikan kepada kami mandat untuk pergi. Bukan hanya menatap ke langit dan menjadi realistis, tetapi pergi untuk makin semangat bagi Engkau. Hari ini kami boleh berkumpul dimanapun kami berada, untuk saling menguatkan satu sama lain, mengencourage satu sama lain, dan memberikan kepada mereka keyakinan bahwa mereka tidak sendirian. Ada kami dan ada mereka. Untuk kami melakukan dan menyelesaikan tugas akbar ini Tuhan. Untuk menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Berikan kami kekuatan, berikan kami semangat. Dan berikan kami kemampuan untuk terus berjuang bagi kerajaan Engkau sampai akhir hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.